나와? 뭐 생긴 대로 나와. Ini adalah kisah sepasang manusia yang sudah berteman 20 tahun lamanya. Han Sun-woo adalah seorang fotografer pemula yang tampan dengan kepribadian yang hangat. Sedangkan sahabat perempuannya, Eun-soo, adalah seorang penulis lirik dan dia sedang berusaha melakukan yang terbaik untuk menjadi penulis lagu terkenal. 있다 그러지 않았냐? 안 늦었어? 그렇지. 지금 몇 시지? 똑바로 보고 말하라고. 아이고 이쁘다. Suatu hari, komposer musik ternama menolak lirik lagu buatan Eun-soo karena dianggap tidak memiliki emosi. Tema yang diangkat adalah cinta tak terbalas, tetapi nuansa yang diberikannya terlalu ceria. Proyek lagu tersebut harus segera diselesaikan dan Eun-soo memohon kepada komposer untuk memberinya waktu tambahan selama 2 minggu dan dia berjanji akan memperbaiki liriknya. 잠시만요. 딱 한 번만 더 기회를 주시면 안 될까요? 제가 Di sisi lain, Sun-woo menghadapi masalahnya sendiri, di mana dia memutuskan untuk menunda pameran fotonya yang telah dia kerjakan selama kurang lebih 1 tahun. Manajer studio merasa tidak ada yang harus dikhawatirkan, tetapi Sun-woo menganggap foto-foto miliknya terasa palsu, tidak bermakna dan tidak layak untuk dipamerkan. 사람들 다 속이는 것 같아. 내가 찍은 사진 전부 다. Kedua sahabat itu akhirnya bertemu di kedai langganan mereka dengan masalahnya masing-masing. Eun-soo melampiaskan kemarahannya atas ketidaktahuannya tentang konsep cinta tak terbalas yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Sun-woo menjelaskan bahwa cinta biasa dapat ditunjukkan tetapi cinta tak terbalas hanya bisa dipendam dan disimpan dalam kesedihan. Bagaimana kamu mengetahuinya? Tanya Eun-soo dengan bingung. Sun-woo mengaku bahwa dia memiliki pengalaman cinta tak terbalas dengan wanita bernama Jennifer. 네가 그 감정 어떻게 알아? 짝사랑해본 사람처럼. Di malam yang dingin dan bersalju itu, Eun-soo meminta Sun-woo untuk tinggal bersamanya dan membantunya menulis lirik lagu. Sun-woo menolaknya sebelum akhirnya dia mengantarkan Eun-soo yang mabuk untuk pulang ke rumahnya. Sun-woo sangat peduli kepadanya dan dia selalu bersamanya di saat senang maupun susah. Setelah tahu bahwa Sun-woo menunda pameran fotonya dan alasan kenapa dia melakukan itu, Eun-soo berpesan kepadanya untuk jujur terhadap perasaannya dan mengikuti kata hatinya. Karena dengan begitu, fotonya akan terlihat jujur dan lebih memiliki makna. Dia juga memintanya untuk segera memberitahu Jennifer tentang perasaan yang dipendam selama ini. 그거 해야지 사진도 잘 나온다고. 솔직하게 살아. 그래야 솔직하게 찍지. Sun-woo kembali ke studio dengan perasaannya yang masih gelisah karena ternyata wanita bernama Jennifer yang dimaksud adalah Eun-soo. Dia telah memendam perasaan kepadanya selama kurang lebih 8 tahun. Sun-woo pernah mencoba untuk menyatakan perasaannya, tetapi itu tidak mudah baginya. 4 tahun yang lalu Sun-woo berkumpul bersama Eun-soo dan pasangan pemilik kedai langganannya. Mereka berteman baik dan sangat akrab. Eun-soo menceritakan kisah cintanya yang baru saja berakhir. Kemudian dia mendapat saran dari temannya untuk mengencani Sun-woo. Akan tetapi dia menolaknya karena ia takut akan berpisah seperti kisah cintanya saat itu. Dia tidak sanggup jika harus kehilangan sosok berharga sepertinya. Mendengar itu, Sun-woo hanya bisa tersenyum dan selalu memendam perasaannya sampai saat ini. Hal itulah yang membuatnya selalu gelisah dan mempengaruhi hasil karyanya. 죽을 때까지 이렇게 안 헤어지고 살려면 우린 평생 친구해야 돼. 그치 선우야? Keesokan harinya, Sun-woo datang ke rumah Eun-soo. Dia menerima tawarannya untuk tinggal bersama dan membantunya membuat lirik lagu. Sun-woo juga ingin jujur dengan perasaannya dan mencoba mengikuti kata hatinya.
Sunwoo berharap bisa mendapat jawaban atas kegelisahan yang membelenggunya selama ini. Eunsu menyambutnya dengan hangat dan mereka menghabiskan waktu bersama sepanjang hari. 그대만 보며 서 있는 걸요 이 사랑 후에 난 잘 모르겠어요 아주 어린 아이가 항상 그러하듯이 지금 이 순간 따스히 안아줄래요 Ketika siang berubah menjadi malam, Eunsu tertidur di lantai yang mana Sunwoo segera menyelimutinya sebelum akhirnya dia dipeluk oleh Eunsu yang membuat hatinya berdebar sepanjang malam. Kejadian itu menciptakan suasana canggung di keesokan harinya. 그대만 보며 서 있는 걸요 이 사랑 후에 난 잘 모르겠어요 아주 어린 아이가 항상 그러하듯이 더 가까이 Waktu berlalu, Sunwoo berusaha melakukan yang terbaik untuk membantu Eunsu. Hingga suatu ketika, dia dibuat kesal oleh komposer Kang yang bekerja dengan Eunsu sudah terlihat begitu dekat dengannya. Sunwoo yang cemburu mulai bertingkah menyebalkan dan dia membenci komposer itu untuk alasan yang tidak jelas. 누구는 뭐 앞니빨이 어떻고 누구는 인중이 어떻고 어? 아 너 그리고 왜 이렇게 내 주변에 있는 남자들을 싫어해? Malam harinya, kedua sahabat itu dikejutkan oleh kedatangan ibu Eunsu yang nampak tegas tapi juga penyayang. Sunwoo hanya bisa diam mengikuti perintah ibu Eunsu ketika dia meramalnya dengan kartu spiritual. Walau terlihat lucu pada awalnya, tapi kartu itu bisa dengan tepat menjelaskan keadaan hati Sunwoo yang sedang jatuh cinta pada seseorang. Cintanya yang tulus sampai akhir, akan tetapi jodohnya berada sangat jauh. 끝없는 진심, 순수한 사랑. 아주 멀리 있는 사람이네. Di akhir pertemuan, ibu Eunsu memberikan salah satu kartunya kepada Sunwoo sebagai jimat keberuntungan dan dia seperti mengetahui sesuatu tentangnya. 행운의 부적. Hari terus berganti, semuanya berjalan normal sebelum akhirnya Eunsu mengetahui sesuatu tentang sahabatnya. Di suatu malam, Eunsu menjawab panggilan di telepon Sunwoo dari manajer studio yang memintanya untuk segera mengirimkan beberapa foto penting. Manajer mendesaknya, sementara saat itu Sunwoo tidak ada di sana. Dengan inisiatifnya, Eunsu mengirimkan file yang dimaksud. Dan dia tidak sengaja melihat foto-foto lamanya tersimpan dengan rapi dalam laptop Sunwoo. Semakin dalam mencari, semakin besar keyakinannya bahwa itu didasari oleh cinta. Pada akhirnya, Eunsu menyadari bahwa dirinya adalah Jennifer yang diceritakan Sunwoo beberapa waktu lalu. 뭐야, 안 지웠네. Di malam yang tidak terduga itu, Eunsu bertanya kepada Sunwoo kapan dia mulai menyukai Jennifer, kenapa dia menyukainya, dan kapan dia akan menyatakan perasaannya. 왜 좋아한 건데? 언제부터 좋아한 거야? 너 진짜 고백할 거야? 은수야, 그만 좀 해. Keesokan harinya, Sunwoo mendapat kabar yang membuat bahagia sekaligus menyedihkan bagi dirinya. Salah satu fotografer ternama terkesan dengan karyanya dan mengajaknya untuk berkolaborasi.
Sunwoo akan bertemu dengannya dan itu artinya dia harus pergi meninggalkan Korea untuk waktu yang cukup lama. 내년 해외 일정 뭐 전부 다 너랑 소화하고 싶다고 했대. 아, 이번 주에 당장 나가야 될 수도 있겠네. Di sisi lain, Eunsu mendapat kabar bahwa proyek lagunya bisa dilanjutkan karena ada perkembangan pada lirik buatannya. 회식해요. 네. Eunsu merayakan keberhasilannya di kedai tanpa kehadiran Sunwoo. Dia terkejut saat mengetahui teman-temannya si pemilik kedai sudah lama menyadari bahwa Sunwoo memendam perasaan kepadanya. Eunsu menjelaskan bahwa dia telah menghabiskan hampir separuh hidupnya bersama Sunwoo. Tetapi dia baru menyadari bahwa semua perhatian yang sahabatnya berikan itu adalah cinta. Selama ini dia selalu menciptakan batas karena takut tidak bisa mengendalikan perasaannya yang mungkin akan menyakiti Sunwoo kemudian hari. Maka dari itulah dia tidak menyadari apapun dan selalu menganggapnya sebagai perlakuan dari teman sejati. 선우가 너 좋대? 얘 눈치 어쩔? 둘은 원래 알고 있었어? 뭐야? 넌 이제 알았어? 선우가 상처받을까 봐. 그런 애랑 내 인생의 3분의 1을 같이 했어. 나한테 너무 귀해. Sunwoo minta maaf atas sikap ketusnya kepada Eunsu tempo hari saat dia bertanya soal Jennifer. Sunwoo menjelaskan bahwa dia telah menyukai Jennifer sejak 8 tahun yang lalu. Sunwoo menyukainya karena hanya dia yang selalu percaya dan mendukungnya. Sunwoo pun menjawab pertanyaan terakhir bahwa dia akan segera menyatakan perasaannya kepada Jennifer. Pernyataan itu membuat Eunsu gelisah dan takut. Ia tidak tahu harus berbuat apa jika Sunwoo benar-benar menyatakan perasaan kepadanya suatu hari nanti. 우리 엄마 다음으로 날 믿어주는 애거든. 내가 뭘 했든 뭘 하든 8년 전이야 내가 얘를 좋아하는구나 하고 그 마음을 깨달은 날이니까. 8년이나 됐다고? 미안. 네 생각 안 하고 자꾸 캐물어서. 그렇게 말하는 게 아니었는데. 세 번째 질문. 진짜 고백할 거냐고? 고백할 거야 이제. Sementara Sunwoo menyiapkan segala hal sebelum dia mengungkapkan isi hatinya. Di sisi lain, Eunsu bertemu dengan penyanyi yang akan membawakan lagunya. 반갑습니다. 네, 얘기 많이 들었어요. 아니, 하도 형이 칭찬을 해서요. 대단한 작사. Setelah makan bersama, orang-orang penting di dalam proyek itu, komposer Kang dengan mengejutkan berkata bahwa dia menyukai Eunsu lalu memberinya waktu untuk memikirkan hal tersebut sebelum memberi jawaban. 아우, 진짜 긴장되네. 솔직히 너무 예쁘더라고요. 다른 사람은 모르죠. Sunwoo yang khawatir mencari Eunsu saat itu dan dia tidak sengaja menemukannya di restoran bersama komposer Kang. Pertemuan tersebut berubah menjadi sedikit menegangkan ketika Eunsu meninggalkan mereka berdua untuk menjawab telepon. 한동안 하고 올게. 네. 나 은수 씨한테 고백했어요. Sunwoo akhirnya tahu bahwa komposer Kang menyukai Eunsu dan sedang berusaha untuk mendekatinya. Sunwoo pun bertanya apakah Eunsu menikmati wine ini. Dia tampak menikmatinya, jawab komposer Kang. 은수 이거 잘 마셔요? 좋아하던데요. Sunwoo pun pergi dengan kecewa setelah tahu bahwa Eunsu ternyata menikmati wine yang selama ini dia tidak pernah sukai. Keadaan itu cukup membuktikan bahwa Eunsu mencoba membuka hatinya untuk pria lain, namun tidak dengan dirinya. Saat bertemu manajer studio, Eunsu akhirnya tahu bahwa sahabatnya akan pergi ke Amerika untuk waktu yang cukup lama. Manajer menjelaskan bahwa kesempatan itu akan mengubah kehidupan Sunwoo.
dia akan menggelar pameran bersama seseorang yang akan membuat namanya dikenal oleh dunia. 선우가 말 안 한 거야? 우리 선우 글로벌하게 빛을 보는 거야. Ketika Ansu kembali ke rumah, Sunwoo menyambutnya dengan hangat yang mana dia telah menyiapkan sesuatu untuknya. Dia memperbaiki sepeda lama Ansu yang telah menyimpan begitu banyak kenangan tentang mereka. Ansu mengira Sunwoo akan menyatakan perasaannya dan dia terlihat begitu takut. Sunwoo yang menyadari itu memendam kembali perasaannya lalu menjelaskan bahwa dia akan segera pergi ke Amerika untuk mengejar impiannya menjadi fotografer terkenal. 은수야, 나 너 이은수. 이제 나 말해도 돼? 잘 있어라. Di hari keberangkatannya, Sunwoo meminta maaf kepada Ansu karena tidak bisa membantunya menulis lirik sampai akhir. Dia juga berpesan untuk menjaga kesehatan dan selalu menggunakan shawl di musim dingin. Setelah berpamitan, dua sahabat itu akhirnya berpisah. 도착해서 연락하고. 알겠어. Meski awalnya terlihat tegar, Ansu menangisi perpisahan itu karena akhirnya dia mengerti maksud dari arti cinta tak terbalas. 보고 싶은 선우야. 네가 말한 짝사랑이 뭔지 알게 되었거든. Waktu pun berlalu, Ansu menjalani hari-harinya seperti biasa dan tidak pernah lupa untuk menggunakan shawl di saat musim dingin. Proyek lagunya pun sukses di pasaran dan membuat salah satu penyanyi papan atas tertarik kepadanya dan mengajak untuk bekerja sama. Impiannya untuk menjadi penulis lagu ternama perlahan mulai tercapai dan dia sangat bahagia sekarang. 그 태윤님이 꼭 나랑 작업하고 싶다고 했대요. 그분은 인간이 아니잖아. 음악의 신이잖아. 음신은. Suatu ketika, Ansu datang menemui manajer studio untuk mengambil foto lamanya. Saat itu, dia melihat foto dirinya terpajang bersama kartu spiritual yang dulu pernah diberikan oleh ibunya kepada Sunwoo. Malam harinya, Ansu mendapat undangan dari komposer Kang untuk makan malam bersama, di mana dia menyatakan perasaannya sekali lagi dan menunggu jawaban pasti. Ansu menjelaskan bahwa ada saat di mana dia tersipu malu saat berada di dekatnya. Akan tetapi hatinya tidak pernah berdebar kencang. Ansu juga bercerita bahwa dia sebenarnya tidak menyukai Wine, hanya saja dia berusaha untuk menyukainya perlahan-lahan, tapi nampaknya hal itu tidak bisa dipaksakan, sama seperti keadaan hatinya saat ini. Akhirnya komposer Kang mengerti dan dia menerima penolakan tersebut dengan lapang dada. 은수 씨 만나고 싶어요. 죄송해요, PD님. 설레기도 했었어요. 마음이 너무 무거워요. 속이 살짝 쓰린데 후회는 하네. 직하게 얘기해줘서 고마워요. Di satu kesempatan, Ansu meminta sang ibu untuk meramalnya dengan kartu spiritual, yang mana di antara 3 kartu yang Ansu pilih salah satunya sama seperti milik Sunwoo. Di saat itu juga ibunya menjelaskan bahwa kartu tersebut sebenarnya memiliki arti seseorang yang sangat dekat. Sang ibu berbohong kepada Sunwoo yang terlihat begitu cemas jika rahasianya terungkap. Sang ibu sebenarnya sudah menyadari bahwa Sunwoo menyukai putrinya. Berdasarkan kartu-kartu ini, sang ibu menjelaskan bahwa putrinya akan mendapatkan kesempatan kedua dan juga menyarankan agar putrinya mengambil momen yang tepat jika ingin mendapat jawaban atas segala pertanyaan yang menyelimutinya. 멀리 있는 사람이 아니고 가까이에 있는 사람이란 뜻이야. 타이밍이 왔다고 생각하면 잘 잡아 뭐든 그게 진심이라고. Bulan terus berganti, sementara Ansu mulai gelisah ketika Sunwoo tidak pernah menjawab pesannya lagi. Kemudian ia menemukan kalung dan sepucuk surat pada boneka milik Sunwoo yang tertinggal. Di dalam surat itu, Sunwoo berpesan bahwa di setiap momen dalam hidupmu akan berharap bisa berada di sisimu.
Ansu merasa bahwa itu adalah momen yang tepat untuk memastikan perasaannya. Dia meminta Sunwoo untuk segera menghubunginya jika sempat. 나 꼭 해야 할 얘기가 있어. 언제든지 전화 줘. Keesokan harinya, secara tidak terduga, Sunwoo telah kembali dan dia membawa begitu banyak coklat untuk sahabatnya. Sunwoo menjelaskan kalau dia hanya pulang sementara untuk mengurus proyek fotonya yang lain. 빨리 종류별로 다 사가지고 왔어. 아무리 그래도 답장 하나 정도는 해줘야지. Dia kesulitan membalas pesan Ansu dan sengaja tidak mengabarinya saat pulang untuk memberi kejutan. Ansu mengurungkan niatnya untuk berbicara dengan Sunwoo terkait perasaannya. 아 이현수, 너 톡으로 할 말 있다며? 뭐였어? 고마워, 따뜻하다. Momen keraguan itu berubah menjadi penyesalan ketika Sunwoo didekati oleh juniornya semasa kuliah. 하지 못한 말이 너무 많아요. 한 번도 당신은 듣지 못했지만 내 앞에 보여진 누군가라면 사랑한 그런 사람은 아니에요. 나와 이제. Rasa gelisah kembali menyelimuti Ansu, sampai akhirnya dia memberanikan diri untuk mengungkapkan semuanya setelah dia menemukan momen yang dirasa tepat. 선우야, 오늘 밤에 뭐해? Ansu mengundang sahabatnya untuk bertemu di kedai biasa. Tempat itu tampak sepi karena Ansu meminjamnya secara pribadi saat pemiliknya libur. Di malam yang tidak terduga itu, Ansu menunjukkan lirik lagu buatannya yang belum rampung kepada Sunwoo. 내가 지금 작업하고 있는 가사야. Ansu menjelaskan kalau dia tidak bisa menyelesaikan bait terakhir karena selalu memikirkannya. Ansu bercerita kalau dia menangis terseduh-seduh ketika Sunwoo pergi meninggalkannya untuk wajib militer di masa lalu. Pada awalnya dia mengira itu hanya perasaan yang sedih karena ditinggalkan oleh seorang teman yang begitu berharga. Namun pada hari dimana saat Sunwoo pergi ke Amerika, Ansu menyadari bahwa itu adalah cinta. 너 군대 갔을 때 그것도 아주 많이 울었어. 몰랐지. 짝사랑은 귀엽고 설레는 건 줄만 알았는데 근데 너 1년 전에 떠나던 날 확실히 알겠더라. 사랑이었구나. Hubungan yang mereka jalin menyamarkan garis tipis antara cinta dan persahabatan. Hal itu membuat Ansu tidak menyadari bahwa dia juga telah menyukai Sunwoo. Ansu mengira bahwa cinta tidak terbalas adalah sesuatu yang manis seperti ketertarikan. Namun setiap kali dia memikirkan Sunwoo, hatinya terasa begitu sakit. Dan yang membuat lebih menyiksa adalah memikirkan betapa kesepiannya Sunwoo yang selalu memendam semua seorang diri selama 8 tahun terakhir. Ansu meminta maaf karena terlambat menyadarinya dan baru bisa membalas perasaannya saat ini. Sunwoo hanya terdiam sebelum akhirnya menyelesaikan bait terakhir pada lirik lagu Ansu yang berbunyi, "Tetaplah di sisiku, aku mencintaimu." 미안해. 내가 네 눈을 너무 늦게 바라봐서. 내가 썼어. 마지막 가사. Bait terakhir itu adalah ungkapan seluruh perasaan Sunwoo. Setelah saling menatap satu sama lain, mereka akhirnya terlarut dalam kisah asmara dan kisah cinta mereka pun dimulai.